Seorang anak buah kapal atau ABK asal Kecamatan Medan Lawan, Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Fandi Ramadan, dituntut mati di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau dalam kasus narkoba jenis sabu sebanyak 2 ton. Ya, atas hukuman itu, keluarga tidak terima. Nah, mereka menduga bahwa Fandi jadi korban karena tidak tahu menahu soal sabu-sabu yang diselundupkan melalui kapal ini. Nah, dalam dakwaan primer JPU dijelaskan bahwa peredaran narkotika atau peredaran narkoba itu dilakukan Fandi bersama sejumlah orang lainnya. Nah, sementara satu tersangka lainnya ini masih dinyatakan buron. Diketahui Fandi baru lulus sekolah pelayaran di Aceh pada 2022 lalu. Nah, Fandi sempat bekerja di Brandan, Langkat, namun penghasilannya masih kurang. Ya, sebab kondisi keluarganya yang hidup was-wasan membuat Fandi pun ingin mencoba pekerjaan di kapal-kapal asing. Kemudian dia dapat tawaran kerja di kapal Thailand, namun hasilnya Fandi harus menelan pil pahit lantaran kapal tempat ia bekerja digeruduk oleh BNN dan Bea Cukai. Setelah dicek ditemukan sabu-sabu di dalam kapal itu dan kini Fandi dituntut hukuman mati. Nah, itu dia Nisrina. Jadi dipahamkan kali ini kita akan mencoba untuk ngasih paham ya ke pemirsa sekalian. Nah, ini bayangin, ini ada seorang ABK baru selesai lulus sekolah pelayaran begitu ya dalam 2022 kemarin begitu, baru aja lulus lalu kerja dan akhirnya tibalah ke kapal ini. Kapal Sea Dragon. Sea Dragon. Yang berangkat dari Thailand. Betul. Nah, dia karena memang mencoba untuk karena penghasilan pas-pasan ya, jadi mencoba peruntungan di kapal asing. Sampailah di kapal asing ini Sea Dragon. Sampai di sini baru 3 hari kerja. Waduh, kena sidak BNN dan Bea Cukai dan akhirnya ujung-ujungnya dituntut hukuman mati karena terdapat sabu seberat hampir 2 ton. Ya, 1,9 ton ya, lebih tepat ya. Ya, di mana kejadian ini terjadi pada Mei 2025 silam. Terdakwa Fandi Ramadan. Ya, awalnya ini berangkat dari Medan Belawan, tempat ia tinggal, diberangkatkan oleh pemilik kapal yang juga saat ini menjadi terdakwa ke Thailand untuk kemudian dipekerjakan sebagai ABK ya, Ando dan juga pemirsa. Di mana Fandi ini sempat bertahan atau tinggal di Thailand selama 10 hari sebelum akhirnya berlayar, sebelum naik kapal. Dan di mana baru saja 3 hari bekerja dan tidak mempunyai kuasa terhadap barang-barang di kapal atau muatan kapal pada saat berlayar di perairan Karimun. Ternyata sudah masuk Indonesia. Kapal tersebut kemudian diberhentikan oleh aparat yaitu BNN dan juga Bea Cukai. Iya, dan ternyata Fandi juga baru mengetahui muatan kapal yang ia bawa begitu ya. Ini berisi sabu seberat 1,9 ton. Nah, sebelumnya jadi di kapal ini itu datang sekitar 67 box gitu, 67 kardus begitu ya. Itu, nah ini sebetulnya nggak diketahui, tapi lama-kelamaan akhirnya diketahui bahwa itu ternyata narkoba gitu. 67 kartun, ini bayangin aja. Nah, mungkin yang menjadi masalah di sini adalah ya sebagai ABK, ya nggak mungkin lah kalau mereka nggak tahu bahwa itu isinya narkoba, begitu. Itu yang menjadi dasar alasan mungkin jaksa penuntut umum menyamaratakan tuntutan terhadap ke-6 terdakwa yaitu dengan hukuman mati begitu. Tapi ini belum vonis ya. Karena persidangan masih terus berlanjut di mana persidangan terkait dengan pembacaan tuntutan ini terjadi di Pengadilan Negeri Batam pada 5 Februari lalu, yang mana ini masih terus bergulir. Di mana nanti Fandi Ramadan juga bisa menyampaikan nota pembelaan di tanggal 23 Februari di hari Senin depan, untuk menyanggah terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, ini yang bikin viral di masyarakat begitu, karena memang ini ketika pada saat persidangan, nah itu mereka tuh histeris banget ya si Fandi Ramadan bersama dengan ibunya, sampai akhirnya dia teriak bahwa ini hukum di Indonesia nggak adil. Nah, ini seperti apa? Ini ada apa namanya? Cuplikan wawancara, ada cuplikan wawancaranya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini dia, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ibu dari Fandi Ramadan. Saya mohon bantuan Bapak Hotman Paris dan tim Hotman 911. Anak saya divonis jaksa dengan tuntutan hukuman mati dalam kasus dugaan membawa narkoba seberat kurang lebih 2 ton. Anak saya hanya ABK, tugasnya bekerja sesuai perintah perwira kapal. Ia bukan pemilik barang, bukan bagian muatan, dan bukan bagian dari jaringan narkoba manapun. Selama hidup anak saya tidak pernah terlibat kasus hukum, apalagi jaringan narkoba. Iya, itu tadi ya harapan dari keluarga korban di mana Dari kasus ini Ibu juga Fandi sudah Ramadan. mendapatkan atensi ya dari advokat senior Hotman Paris Hutapea serta juga Komisi 9 DPR RI melalui postingan Rieke Diah Pitaloka yang juga meminta agar kasus ini diberikan atau terdakwa Fandi Ramadan diberikan keadilan dengan tidak menyamaratakan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan vonis hukuman mati tersebut. Nah, harapannya seperti apa nih? Ya, kita berharap bahwa tentunya bahwa dengan ini seperti yang tadi kan dikatakan Fandi begitu, dia sampai teriak gitu di pengadilan bahwa hukum di Indonesia nggak adil. Nah, dengan adanya kita mengangkat berita ini dan juga ada atensi dari tadi advokat dan juga dari DPR, kita berharap bahwa benar-benar hukum di Indonesia bisa adil seperti itu ya. Baik. Jadi kita harapkan ya keluarga dan juga Fandi ini mendapatkan keadilan dari kasus ini dan tentu advokat atau juga penegak hukum bisa menyasar seluruh rantai jaringan narkotika yang saat ini juga tidak hanya terjadi terkait dengan kasus Fandi tapi juga seluruhnya. Betul Itu sekali. tadi Nah, ya. kita berharap juga pemilik kapal siapa tadi Mr. Tan ini bisa ketangkap ya. Betul. Saat ini karena Mr. Tan masih dalam masuk DPO. dalam daftar pencarian orang. Betul sekali. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah paham kan?